Eh, di video ini nggak ada sesuatu yang spesial ya, saya cuma mau ngupdate perjalanan Ramadan kali ini. Udah masuk ke hari 24 dan di hari 24 ini semakin dekat tentunya ya untuk menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Tapi secara personal, perjalanan spiritual sejauh ini saya merasakan saya bersama istri eh, adalah Ramadan terbaik setelah kita menikah. Kenapa Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik? Karena salah satunya adalah kita lebih bisa fokus untuk beribadah. Fokus beribadah dalam artian ya kita fokus pada keluarga kita gitu ya. Karena saya sama istri udah tinggal sendiri, kemudian eh, apa yang ingin kita lakukan, kita langsung bisa gerak atau kita bisa ya, jalan gitu ya. Tidak menunggu orang lain gitu. Terus mengejar konsistensi selama beribadah itu sangat-sangat sulit ya. Karena berasa banget itu di 10 hari pertama itu enak banget dalam artian masih semangat, kemudian masih eh, merasakan bagaimana ya vibes-nya Ramadan gitu ya. Orang banyak gitu ya kalau kita ke masjid. Dan semakin ke belakang ini ya jujur aja sih di beberapa hari belakangan ini menjadi cukup apa ya, cukup acak gitu ya, maksudnya cukup tidak konsisten karena ya ada ibadah-ibadah yang memang benar-benar ke skip, terutama ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah gitu. Eh, jadi dia grafiknya tuh kayak naik, habis naik langsung turun gini. Nah turun ini nih ya akhir-akhir ini nih. Nah kenapa saya pengen bikin video ini juga sebagai pengingat sebenarnya kepada diri saya sendiri dan istri saya sendiri gitu ya. Untuk mencapai sebuah tahap yang konsisten, kemudian tahap orang yang beribadahnya dengan tulus ikhlas gitu ya, itu susah banget ternyata. Nggak gampang dan bukan suatu hal yang mustahil juga sebenarnya. Bahkan kita dianjurkan untuk mengejar hal tersebut, eh, dan kita pun masing-masing manusia nggak punya target ya. Contoh kayak kita misalnya dalam bidang pekerjaan kita harus mencapai target. Beberapa orang kebanyakan stereotip di Indonesia harus jadi PNS misalnya, harus jadi karyawan BUMN, harus kerja di perusahaan gede gitu ya. Nah tapi kalau ibadah itu ya kita kejar aja kemampuan ibadah kita, karena kemampuan ibadah kita itu kayak seperti pengembangan diri nggak sih? Kayak kita mungkin hari ini kita sholat, kemudian kita baca Al-Quran, tapi lama-kelamaan karena kita penasaran dalam hati gitu ya, kita akan mencari tahu hal-hal yang lain. Kita akan memiliki ketertarikan di hal-hal yang lain. Dan sifat ketertarikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga kita yang cari. Jadi kita cari, Allah tunjukin jalan dan kita ngikutin jalan itu. Nah, itu ya menyebabkan seseorang itu bisa mencapai di tahap level tertentu gitu ya dalam beribadah. Kayak kayak kadang saya masih apa ya, amazed juga sih sama orang yang dari awal puasa sampai sekarang itu konsisten sholat subuh di masjid misalnya. Atau enggak orang yang hebat banget bisa sholat taraweh sebanyak 23 rakaat gitu. Wah, Masya Allah. Jadi ketika kita melihat hal tersebut, seharusnya kita nggak kayak, wih, banyak waktu ya dia gitu ya. Ngerjain 20 rakaat dan 3 witir gitu ya. Atau kita bilang kayak, wih, sesuatu hal yang mungkin tidak sepantasnya kita bilang gitu ya. Karena mereka itu, beliau-beliau itu memang mereka udah di level level setinggi itu gitu. Bahkan mungkin kita tuh kadang, wah kita aja sholat teraweh 11 rakaat aja ini kakinya udah gempor gitu ya. Nah tapi karena mungkin keikhlasan, kemudian ya itu tadi, kita berusaha selalu lebih baik, kemudian Allah tunjukin jalan, dan kemudian dia mendapatkannya, ya itu yang dia rasakan kenikmatan beribadah. Jadi itu juga yang menjadi sebuah apa ya, sebuah, kalau saya katakan sih sebuah hadiah ya dari Allah. Kita tuh merasakan nikmatnya ibadah gitu.
kadang nikmat ibadah itu dicabut, hilang ketika kita melakukan maksiat gitu ya, misalnya. Kemudian tiba-tiba kita sadar lagi, kayaknya ini nggak benar deh. Kita tobat dan kemudian kita kembali back on track gitu ya. Tapi sometimes, someday kita jatuh lagi gitu. Nah, ketika kita jatuh itu, kemudian ada muncul perasaan kayak, ah udah deh, ntar dulu deh, nanti baru saya tobatnya, karena kayaknya masih masih eh, pengen ngelakuin lagi, atau aduh saya kayaknya masih pengen pengen memantaskan diri lagi gitu ya, memantaskan diri on quote on quote ya, yang dimana ya kalau kita melakukan kesalahan ya udah kita sadari, kita langsung tobat gitu ya, kita tanpa eh, menunda-nunda gitu. Jadi itu kurang lebih ini hari ke-24 bulan suci Ramadan, berarti sebentar malam adalah malam ke-25. Nggak terasa men, 25. Dan biasanya sih banyak godaan ya. Banyak godaan kayak kita harus beresin rumah, kita bakal kalah sama capeknya. Nah, ketika kita udah tahu kayak gini, ya kita berusaha sih bagaimana kita menghandle-nya. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus, sholat tarawehnya, kemudian sholat fardunya, sholat sunnahnya. Ya, semoga kita dikuatkan. Itu aja sih saya mau ngobrolin. Ini lumayan nih, masih jam berapa nih? Kelihatan nggak? Jam 6.30. Ya, jam 6.30. Pagi-pagi banget jadi nggak pengen tidur. Padahal memang ngantuk. Tapi ya udah. Sampai ketemu di video berikutnya and catch you on the next one. Bye-bye.